Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir, yang artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Di kaidah ini diambil dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala berikut, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqana famah syahida minkum syahrul falyasum wa ma kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuriikumul asra walitu'milu iddata wa litukbiru wallahu ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, yang artinya berapa hari yang ditentukan untuk ialah bulan Ramadan, bukan bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembedaan antara hak yang batil mana yang hak. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya ia dalam bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berbuka puasa sebanyak hari yang ia tinggalkan itu. Pada hari-hari yang lain Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan-bilangannya, yang hendaknya kamu mengagungkan Allah atas petunjuk dan yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. La yukallifullahu nafsan illa us'ahat laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammil 'alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fanzurna 'alal qaumil kafirin, yang artinya Allah tidak membebani seorang melainkan suatu dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebaikan yang dia usahakannya, ia mendapatkan siksaan dari kejahatannya ia dikerjakan. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Allah, kami janganlah engkau bebankan kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri manfaatkan kami, ampunlah kami dan rahmatilah kami, engkau penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Kemudian kaidah tersebut di atas juga didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, bu'ithu bil hafifiyati samhatu, yang artinya aku Rasulullah SAW dibangkitkan dengan membawa agama yang benar dan mudah. Umpamanya seorang sulit menunaikan sholat dengan cara berdiri, maka ia dibolehkan duduk. Bila masih sulit dibolehkan berbaring. Bila masih sulit maka hanya dibolehkan dengan mengedipkan mata. Contohnya lain, seseorang yang sulit menghindari darah nyamuk atau percikan air yang ada pada lumpur jalanan, maka ia diperbolehkan sholat dengan menggunakan pakaian berdarah tersebut. Contoh lain, misalnya seseorang laki-laki dibolehkan melihat wajah perempuan ajnabiyah untuk tujuan melamar, menjadikan saksi atau pengajarannya. Apabila mereka dilakukan maka akan mendatangkan kesulitan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Alasan-alasan kemudahan. Yang pertama, berpergian. Orang yang sedang dalam berpergian dibolehkan untuk tidak berpuasa. Dibolehkan mengqashar sholat, mendekatkan yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, dan menjamak sholat, menggabungkan 2 rakaat. Dibolehkan meninggalkan sholat Jumat dan dibolehkan bertayamum. Yang kedua, sakit. Orang yang sedang sakit dibolehkan tidak berpuasa, dibolehkan bertamu, dibolehkan memakai makanan yang haram untuk berobat dan lain-lain. Yang ketiga, terpaksa. Orang yang dalam keadaan terpaksa boleh merusak hak milik orang lain, boleh memakan makanan dan minum minuman keras, dan boleh mengucapkan perkataan yang mengandung untuk membawa kekufuran dengan catatan di dalam hatinya masih tetap beriman. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 106, yang artinya
kecuali ia dipaksa untuk kafir padahal dalam hatinya tetap tenang dan beriman. Yang keempat, lupa. Karena lupa seseorang yang makan ketika sedang berpuasa, puasa dianggap sah. Karena lupa mengucapkan basmalah ketika menyembelih hewan, seseorang yang memakan daging hewan sebutnya tidak diharamkan. Yang kelima, kebodohan. Karena kebodohan atau ketidaktahuan, seseorang tidak sedang sholat terlalu mengeluarkan ucapan yang bukan ucapan sholat, sholatnya tidaklah batal. Yang keenam, tidak mampu. Atas dasar ini orang yang tidak dipandang tidak cakap bertindak atau dibebaskan yang sama sekali dari bebas hukum, taklif, seperti anak kecil atau orang gila. Yang ketujuh, kesulitan umum. Contohnya, kesulitan bagi orang yang berjalan di jalan umum untuk menghindari percikan air yang bercampur najis pada musim penghujan akibat banyak kendaraan yang lewat atau karena banyaknya orang yang berlalu lalang. Selanjutnya, macam-macam keringanan. Ada tujuh macam keringanan yang diatur dalam hukum Islam. Yang pertama, keringanan yang bentuknya penguguran, takfif iskot. Contohnya, karena ada uzur syar'i, maka seorang tidak diwajibkan sholat Jumat, menunaikan ibadah haji dan lain sebagainya. Yang kedua, ringanan yang bentuknya pengurangan. Contohnya, karena dalam keadaan musafir, maka seorang dibolehkan mengqashar sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang ketiga, keringanan yang bentuknya mengganti. Contohnya, karena sakit atau tidak memperoleh air untuk berwudu, atau mandi janabah, atau wudu atau mandi janabah tersebut boleh digantikan dengan tayamum. Yang keempat, keringanan yang bentuknya mendahulukan suatu yang belum datang waktunya. Contohnya, menjamak sholat asar dengan sholat zuhur yang dilaksanakan pada waktu sholat zuhur, atau menjamak sholat isya dengan sholat maghrib yang dilaksanakan pada waktu sholat maghrib, atau mendahulukan membayar zakat sebelum datang tahun wajib zakat. Yang kelima, keringanan yang bentuknya mengakhiri suatu yang telah datang waktunya. Contohnya, menjamak sholat asar dengan sholat zuhur yang dilaksanakan pada sholat asar, atau menjamak sholat isya dengan sholat maghrib yang dilaksanakan pada waktu isya. Orang yang uzur, sakit atau berpergian boleh mengakhiri puasa, yakni tidak melakukan pada hal Ramadan, tetapi dilakukan setelah itu. Keringanan merupakan pemberian kemurahan. Karena untuk berobat atau dalam keadaan terpaksa, maka seorang dibolehkan memakan makanan yang haram atau najis. Yang terakhir, yakni nomor 7, keringanan berupa perubahan. Contohnya, karena merasa takut suatu ancaman, maka seorang boleh melakukan sholat tanpa menghadap kiblat. Macam-macam hukum rukso keringanan. Dari segi hukumannya, rukso dan keringanan itu dapat dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, rukso yang hukumnya wajib dikerjakan. Contohnya, orang yang terancam jiwanya karena lapar dibolehkan untuk memakan bangkai. Orang yang sangat khawatir dengan kesehatan dibolehkan untuk berbuka puasa sebelum waktunya. Yang kedua, rukso yang hukumnya sunnah untuk dikerjakan. Contohnya, mengqashar sholat bagi orang yang dalam perjalanan, tidak puasa bagi orang yang mengalami kesulitan dalam perjalanan, atau bagi orang yang sedang sakit. Yang ketiga, rukso yang hukumnya mubah untuk dikerjakan atau untuk ditinggalkan. Contohnya, jual beli dengan sistem salam, yakni jual beli dengan pembayaran terlebih dahulu, sedang barangnya dikirim kemudian menurut perjanjian yang telah disepakati bersama. Yang keempat, rukso yang hukumnya lebih utama untuk ditinggalkan. Contohnya, menjamak kedua sholat yang boleh dijamak padahal seseorang itu tidak meninggalkan kesulitan. Yang kelima, rukso yang makruh hukumnya untuk dikerjakan. Contohnya, seseorang yang mengqashar sholat padahal jauh perjalanannya tidak sampai jarak 3 marhalah, yakni lebih kurang dari 84 km. Dari kaidah induk di atas, maka dapat ditarik kaidah-kaidah cabang. Umpamanya kaidah yang berbunyi ar-rukhsah la tunatu bil ma'asi. Yang kaidah yang cabang yang kedua adalah ar-rukhsah la tunatu bisaki. Dan sini saya akan menjelaskan dua kaidah ini. Yang pertama, ar-rukhsah la tunatu
bil ma'asi. Definisi istilah rukhsah secara bahasa, kemudahan atau kelonggaran. Secara istilah, perubahan hukum syariat dari asalnya menjadi lebih ringan karena adanya alasan tertentu yang dibenarkan syariat seperti safar, sakit, atau darurat. Al-ma'asi secara bahasa, perbuatan maksiat atau pelanggaran terhadap perintah Allah. Secara istilah, tindakannya pelanggaran syariat, baik merupakan larangan Allah maupun meninggalkan perintahnya. Dalil-dalil dari Al-Quran yang berbunyi fattaqullaha fastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairul li anfusikum wa may yuqu suhan nafsihi faulaika humul muflihun. Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Surah At-Taghabun ayat 16. Ayat ini menunjukkan bahwa keringanan diberikan kepada orang yang bertakwa, bukan kepada orang yang melanggar aturan Allah. Contoh penerapan kaidah. Yang pertama, perjalanan dalam kemaksiatan. Jika seorang melakukan perjalanan untuk tujuan maksiat seperti berjudi atau merampok, maka ia tidak berhak mendapatkan rukhsah safar seperti mengqasar salat, menjamak salat, atau membatalkan puasa Ramadan. Yang kedua, kondisi darurat yang timbul akibat maksiat. Jika seorang dengan sengaja memasukkan dirinya ke dalam situasi darurat melalui perbuatan maksiat, misalnya menegakkan minuman keras sehingga ia sakit, maka ia tidak berhak mendapatkan rukhsah yang biasanya diberikan kepada dalam kondisi darurat. Yang ketiga, makan makanan haram atau kondisi darurat. Jika keadaan darurat timbul karena kelalaian atau maksiat seorang, seperti meninggalkan bekal dengan sengaja, lalu kelaparan dalam perjalanan, sehingga ulama berpendapat bahwa dia tidak berhak memakan makanan haram sebagai bentuk rukhsah. Pembatasan kaidah ini tidak berlaku secara mutlak. Ada beberapa pengecualian. Yang pertama, maksiat yang tidak berkaitan langsung dengan keadaan darurat. Jika keadaan darurat tersebut disebabkan langsung oleh maksiat, rukhsah tetap berlaku. Contohnya, seseorang yang melakukan perjalanan karena maksiat, namun dalam perjalanan tersebut ia benar-benar kelaparan, ia tetap boleh makan makanan haram untuk menyelamatkan nyawanya. Yang kedua, keadaan darurat yang mengancam jiwa. Syariat tetap menjaga nyawa manusia meskipun dalam kondisi maksiat. Misalnya seorang yang mabuk dan berada dalam situasi mengancam nyawanya, tetap dibolehkan mencari jalan keluar meskipun melibatkan hal-hal yang biasa dilarang. Yang kedua, hikmah kaidah. Hikmah kaidah yaitu mendorong ketaatan kepada syariat. Kaidah ini memberikan motivasi kepada umat Islam untuk menjauhi perbuatan maksiat agar dapat memperoleh kemudahan dan berkah dari rukhsah. Yang kedua, mencegah penyalahgunaan rukhsah. Dengan adanya kaidah ini, rukhsah tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mempermudah atau membenarkan perbuatan dosa. Yang terakhir, menegakkan keadilan. Syariat Islam adalah agama yang adil, memberikan rukhsah kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, bukan kepada mereka yang melanggar aturan. Selanjutnya kita akan menjelaskan kaidah cabang yang kedua atau yang terakhir, yaitu ar-rukhsah la tunatu bisaki. Definisi istilah ar-rukhsah secara bahasa, kemudahan atau kelonggaran. Secara istilah, perubahan hukum dari asalnya yang bersifat azimah, ketetapan pokok, menjadi lebih ringan karena ada alasan yang benarkan oleh syariat seperti sakit, perjalanan, safar, atau keadaan darurat. Sak secara bahasa, keraguan, yakni tidak adanya keyakinan atau suatu hal baik mendekati kebenaran maupun kebatilan. Secara istilah, ketidakjelasan atau keraguan dalam menentukan suatu keadaan yang menjadi dasar penerapan hukum syariat. Dalil-dalil dari Al-Quran, wa ma lahum bihi min ilm iyattabi'u illa zon wa inna zonna la yughni minal haqqi syai'a. Yang artinya, sesungguhnya prasangka itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Quran Surah An-Najm ayat 28. Ayat ini menunjukkan bahwa keputusan hukum tidak boleh didasarkan pada dugaan atau keraguan. Cara penerapan kaidah tersebut, keringanan dalam sholat dan puasa. Jika seseorang ragu apakah ia sedang dalam perjalanan safar yang memenuhi syarat untuk mendapatkan rukhsah seperti menjamak sholat atau tidak berpuasa, maka ia harus mengikuti hukum asal.
yaitu tetap berjalan kewajiban sebagai biasa, hingga ia yakin bahwa ia memenuhi syariat untuk rukhsah. Yang kedua, keringanan karena sakit. Jika seseorang merasa tidak yakin apakah ia benar-benar sakit hingga tidak mampu melaksanakan ibadah seperti puasa, maka ia tidak boleh meninggalkan kewajiban puasa hanya karena keraguan tersebut. Ia harus memiliki kepastian tentang kondisi kesehatannya. Yang ketiga, tayamum. Dalam ketidaktahuan, jika seorang ragu apakah air benar-benar tidak sedia atau tidak ada, ia tidak boleh langsung bertayamum. Ia harus mencari kepastian terlebih dahulu bahwa air memang tidak ada, atau air itu memang benar-benar tidak ada. Makan makanan haram karena darurat dalam situasi darurat, seperti kelaparan ekstrim. Seseorang hanya boleh makan makanan haram jika ia yakin bahwa kondisinya benar-benar mengancam nyawanya. Jika ia hanya ragu atau tidak yakin bahwa situasinya benar-benar darurat, maka ia tidak boleh melanggar hukum asal. Yang kedua, pembatasan kaidah. Kaidah ini memiliki beberapa pengecualian ke dalam kondisi tertentu. Yang pertama, keadaan yang memungkinkan rukhsah berdasarkan kebiasaan. Jika keraguan didukung oleh indikasi yang kuat seperti seorang yang sedang sakit parah ketika berpuasa, dia dapat mengambil rukhsah meskipun tidak sepenuhnya yakin. Hal ini didasarkan pada qarinah, indikasi yang mendekati keyakinan. Yang kedua, keadaan darurat yang mendekati keyakinan. Jika keraguan tersebut didukung oleh tanda-tanda yang jelas seperti seorang yang merasa lemah karena lapar ekstrim dan sulit mencari makanan halal, ia dapat mengambil rukhsah meskipun tidak sepenuhnya yakin bahwa ia akan mati kelaparan. Yang ketiga, hikmah kaidah. Menjaga kesucian hukum syariat. Kaidah ini memastikan bahwa rukhsah ini tidak disalahgunakan atau tidak secara sembarangan. Yang kedua, mencegah penyalahguna rukhsah. Adanya kaidah ini, umat Islam terdorong untuk lebih berhati-hati dan tidak tergesa-gesa mencari keringanan tanpa alasan yang jelas. Yang terakhir, mendorong umat untuk memastikan kondisi. Kaidah ini mengajarkan pentingnya mencari kejelasan dan kepastian sebelum mengambil keputusan yang berkaitan dengan hukum syariat. Dan sekian, terima kasih dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.